Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Senang rasanya saya Pusu Siregar bisa hadir kembali bersama Anda tentunya di program Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dokter Kito edisi hari ini akan membahas tema berkenaan dengan penyakit bronkitis. Sudah hadir juga di studio TVRI Bengkulu dua narasumber yang sudah hadir di tengah kita. Pemirsa, saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Dokter Lista. Selamat pagi dokter, apa kabarnya? Pagi, puji Tuhan sehat Pusu. Iya, siap untuk memberikan edukasi kesehatan dok? Siap. Dan semangat tentunya ya? Iya, sangat semangat. Yang kedua, saya perkenalkan pemirsa ada Dokter Putri Sandri. Selamat pagi dokter, apa kabarnya? Pagi, alhamdulillah sehat, baik kabarnya. Oke, jadi berkenaan dengan tema kita hari ini, saya ingin tanya dulu nih sedikit ke Dokter Lisda nih. Jadi sebenarnya bronkitis ini apa sih dokter? Karena mungkin sedikit asing juga didengar oleh pemirsa di rumah. Oke, jadi topik kita pada pagi hari ini itu adalah tentang bronkitis ya. Mungkin kalau secara garis besar atau awam, mungkin tahunya itu bronkitis itu dia semacam yang batuk agak lama gitu ya. Sering kan kita terdengar ya, misalnya udah lama nih batuknya, udah 1 minggu lebih. Oh jangan-jangan kamu kena bronkitis nih, biasanya gitu ya tetangga menyebutnya ya. Mungkin istilah penyebutan bronkitis ini bukan sesuatu yang baru sekali untuk masyarakat yang ada di rumah juga. Mungkin sudah sering sekali terdengar, namun mungkin belum tahu sebenarnya bronkitis itu seperti apa. Ya, karena kan batuk kan banyak dokter. Iya, karena kebanyakan biasanya persepsi masyarakat itu ketika sudah agak lama, maka dianggap bukan ISPA biasa. Yang terkenal kan biasanya ISPA disebut ISPA. Tapi misalnya udah dia lebih dari 3 hari atau udah 1 minggu, jangan-jangan kamu udah bronkitis nih gitu. Biasanya seperti itu ungkapannya. Karena pada dasarnya kalau kita melihat definisinya, bronkitis ini, itis itu kan artinya peradangan ya. Jadi peradangan atau inflamasi dalam bahasa kedokterannya yang mengenai organ saluran pernapasan yaitu bronkus. Makanya dia bergabung disebut sebagai bronkitis. Oke, supaya lebih jelasnya nih dokter, kita langsung saja ke slide mungkin dokter ya, supaya juga pemirsa bisa memahami secara keseluruhan bronkitis. Jadi nggak nebak-nebak lagi nih dokter. Iya, batuk panjang nih udah pasti bronkitis nih. Iya, betul. Oke, Oke dokter. Kita ke slide-nya dulu ya. Oke, jadi topik kita hari ini itu adalah tentang bronkitis ya. Mungkin istilah penyebutan bronkitis tadi seperti pengenalan awal itu tidak terlalu awam lah ya. Mungkin sudah sering terpapar gitu ya di telinga kita istilah-istilah tentang bronkitis ya. Nah, sekarang kita mau tahu dulu nih. Sebelum kita tahu organ yang namanya bronkus itu seperti apa, kita harus tahu dulu organ saluran pernapasan itu yang mana aja sih, gitu. Karena tadi ya prinsipnya ya, kalau mendengar ada itis di belakangnya, gitu ya, itu arti itis itu adalah peradangan atau inflamasi. Jadi tergantung organ apa yang di depannya, kata depannya. Kalau dia bronkus yang kena inflamasi atau peradangan, maka namanya menjadi bronkitis tadi, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih ini ya gambaran saluran pernafasan kita. Jadi nanti itu sebenarnya dimulai dari bagian rongga hidung. Kita tahu ya yang menghirup udara, tempat masuknya pertama kali udara itu kan adalah di rongga hidung. Nanti juga mungkin masyarakat tahu bahwa di rongga hidung sudah dibekali ya oleh Tuhan juga kayak ada bulu-bulu halus untuk menangkal partikel-partikel yang masih bisa terhandle gitu ya. Kemudian juga ada lendir-lendir yang memang dihasilkan dari rongga hidung, atau dalam dunia kedokterannya disebut dengan kapumnasi ya, itu memang sudah ada gunanya, ada fungsinya ya, terutama sebagai barir pertama, ibaratnya itu kayak tentara pertama yang akan membentengi saluran nafas yang ada di bawah-bawahnya, supaya kalau bisa jangan terlalu banyak lah partikel-partikel yang tidak diharapkan masuk ke dalam tubuh. Oke, berarti nggak boleh ya dok cabut-cabut sendiri bulu hidung gitu? Iya, betul sekali. Banyak nih kan dok, karena mengganggu katanya. Iya, sebenarnya nggak boleh ya, gitu. Jadi mungkin yang viral ya kayak di TikTok ya, supaya lebih bersih misalnya katanya ya, jadi dibersihkan banget bulu-bulu hidungnya.
Jadi itu salah ya, dan itu mitos ya bisa kita katakan ya. Karena apa? Pada prinsipnya semua yang memang sudah alamiah ada di tubuh kita tentu Karena ada fungsi semua ya dok ya. Iya, pasti Tuhan itu menciptakan sudah ada maksud dan tujuannya. Jadi sebaiknya tidak kita rubah-rubah atau tidak kita modifikasi. Malah sampai ada yang waxing ya dokter ya, sampai bersih sekali. Iya, Tidak ada sama betul. sekali bulu gitu. Iya, itu kan lagi tren ya kayaknya ya di waxing ya. Jadi hari ini masyarakat yang menonton setidaknya bisa memberikan edukasi ya bagi mungkin ada keluarga, mungkin ada tetangga atau ada sanak famili yang terpapar oleh berita yang kurang tepat gitu ya. Jadi bisa diluruskan bahwa itu memang ada fungsinya. Malah itu sebagai barir pertama. Jadi bisa kita bayangkan kalau pintu pertama saja kurang kokoh, maka ke bawah-bawahnya, jadi kita tahu ya akan semakin rentan infeksinya. Karena di atas aja itu nggak bisa dia menyaring. Ya, ibaratnya tuh dari yang harusnya cuma tinggal 70%, ini 100-100-nya yang partikel-partikel masuk semua sampai ke bawah. Karena di waxing tadi, gitu ya. Jangan sampai karena mau berpenampilan menarik, bersih gitu, hidungnya tidak ada bulu hidung. Iya. Tapi malah timbul penyakit gara-gara itu Malah dokter timbul ya. masalah baru, gitu ya. Nah, itu organ yang pertama di saluran pernafasan. Nah, nanti dari bagian rongga hidung atau kapung nasi, nanti dia akan melewati yang namanya tenggorokan, kemudian masuk ke trakea. Ini ada ya tertulis ya trakea. Nih. Kemudian trakea itu kayak di tengah-tengah ya. Mungkin kalau masyarakat nggak apa nice to know aja, intinya dia ada di bagian leher lah. Jakun. Iya, betul. Kira-kira Pasti kalau jakun ya, dokter. deket jakun gitu ya. Nah, setelah itu baru dia akan masuk ke bronkus. Nah, kita akan fokus di bronkusnya karena hari ini topik kita tuh peradangannya di bronkus ini. Jadi tadi kan leher ya, di sini ada trakea. Trakea masuk di salah satu organ anatomi di saluran nafas. Kemudian turun lagi ke bronkusnya. Nah, ini bronkus. Nah, ternyata bronkus ini bercabang lagi. Jadi banyak cabangnya ya ternyata ya. Kayak pohon-pohon deh membayangkannya ya, akar-akar pohon yang bercabang. Jadi dia bercabang lagi nih, jadi kecil-kecil yang putih-putih kecil, menjalar seperti akar, itu disebut dengan bronkiolus. Gitu. Tapi kalau cabang besar pertama yang terbagi dua, kanan sama kiri, ini dua ya, kelihatan ya ada dua, satu, dua. Jadi ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, yang cabang besarnya itu bronkus. Itu ya. Lalu kemudian yang kecil-kecil inilah yang disebut dengan bronkiolus tadi. Karena kan paru kita kan ada dua ya, ada paru sebelah kanan, lobus dextra, dan ada paru sebelah kiri yaitu lobus sinistra. Gitu ya. Jadi tadi dari hidung, tenggorokan, kemudian ke trakea, ke bronkus, ke bronkiolus. Terakhirnya di ujung sini ini nggak terlalu terzoom ya. Sebenarnya di ujung terakhir titik pertukaran dari oksigen dengan karbon dioksida yang kita pelajari dulu ya waktu SD ya. Kan titik puncaknya itu pertukaran ya. Sebenarnya dia mau nganterinnya oksigen dan tubuh mau ngeluarinnya CO2, karbon dioksida gitu kan. Nah, itu posisi pertukarannya bukan dari hidung sampai ke bronkiolus, tapi justru dia bertukarnya di ujung sini yang kecil-kecil kayak gelembung dia sebenarnya. Berarti di saluran paling Bawah. Paling bawah. Itu yang kita kenal dengan alveolus. Ya, mungkin pernah dengar istilah alveolus. Nah, itulah titik terakhir pertukaran antara oksigen dengan CO2. Oke. Ya, Dokter, kalau perokok berarti sampai semua nih dok salurannya dokter? Ya, kalau case-nya merokok ya semuanya akan dia rusak. Ini hati-hati nih, berarti kan banyak sekali sebenarnya bagian-bagian tubuh ada di banyak. saluran pernapasan ya kena dokter ya? Iya. Jadi sistem pernapasan itu nggak sesimpel yang kita bayangin. Udara masuk, tek, blek, langsung keluarlah CO2, masuklah oksigen gitu. Nggak sesimpel itu. Ada banyak organ yang harus kita jaga. Ada banyak organ yang mungkin saja akan terpapar oleh zat polusi misalnya, terpapar oleh virus, oleh bakteri, oleh jamur yang kemudian dia akan mengalami inflamasi. Gitu. Ini peradangan di satu bagian saja sudah menyebabkan penyakit ya dokter ya, apalagi seluruh bagian ini rusak nih. Iya, betul sekali. Bisa kita bayangkan ya. Iya, bisa kita bayangkan. Iya. Nah, jadi mereka ini tadi kalau ini kan ada gambaran dua lobus ya, kanan dan kiri yang besar ya. Ini kalau kita sebut dalam bahasa kedokterannya disebut dengan parenkim paru tadi. Jadi parenkim itu ya ibaratnya kayak apa sih namanya badannya paru gitu. Jadi kita istilahkan dengan parenkim paru. Makanya kalau tadi misalnya mengalami kerusakan dengan bronkiolus atau alveolusnya misalnya mengalami kerusakan, jadi akan berdampak pada parenkim parunya. Oke, jadi kerusakan di satu bagian bisa menyebabkan juga kerusakan di bagian yang lain ya dokter. Betul. Oke dokter, semakin menarik pembahasan kita akan ngobrol lebih lanjut di segmen selanjutnya. Oke. Dulu dokter Lisda. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama kita sehat.